mulai drafting phase-nya. Rebellion Zion mendapatkan first pick, sementara Geek Fam berada di arah second pick. Hilda, Grok atau Baxia kah selanjutnya? Atau Fanny? Tetap dengan band yang ini ya, yang general ya, yang umum lah di MPL. Iya. Padahal gue berharap B ya, ini di hari terakhir, ini game terakhir, untuk match terakhir juga untuk mereka. Gue tuh pengennya tuh kebuka semua gitu loh. Jadi kayak kebuka hero-hero yang... Ada beberapa yang gak bakal kepake kalau gitu. Apa tuh? Let's say misalkan maksudnya Korea tuh pengen kebuka tuh kayak Masha, Grok, Iya. Enggak, Hilda. justru aku malah pengen kebuka Valentina. Oh, karena kamu Iya. lagi spam Valentina. Aku lagi spam banget, aku pengen jadi top global Kamu cari Valentina. tutorialnya live ya. Iya, langsung. Tapi Net, Valentina emang merupakan hero yang paling sering di-ban. Tercatat sepanjang permainan kita di playoff kan jadinya. Regular season, Regular. 109 kali. Betul. Valentina di-ban. Setuju saya, ini hero emang ngeselin banget soalnya. Ngeselin banget. Tidak bisa ditebak, unpredictable. Tapi sebenarnya Valentina itu kan permainannya mulai atau dibentuk sesuai dengan line up dari musuh kita. My pleasure. Ya. Gitu. Karena Dan I am you, aku adalah kamu. jadi Kalau misalkan- buah si Malakama kan. Buah si Malakama. Makanya ketika munculnya Valentina, otomatis tim lawan harus berpikir jangan sampai mereka memiliki sesuatu yang bisa menjadi lawan mereka pula. Dan adanya Karina Ban membuat Yves terlepas. First pick Yves. Apakah di sini akan ada Baxia Angela kombinasi yang sekarang bisa dibilang jadi combo terkuat untuk Angela? Oh, tapi tidak. Franco dan Fanny. Oh, stoppernya diambil ya karena takutnya diamankan sama Val juga. Dan sementara kalau dengan Yves, waduh supporternya. Giliran kameranya udah nggak nyorot ke pemain, kenapa lebih ramai ya? Oh, ada Aul langsung pada rame ya ini. Aduh. Tapi by the way kalau dipikir-pikir ya, Bea, setelah berseason-season lamanya, Ya, akhirnya Fanny juga menduduki di top band nih. topik. Top Topik band, dan top topik. pick. Topik dan Iya. top band ya. Kalau nggak di band ya pasti di pick gitu. Soalnya kayak dulu tuh apa ya, kayak Fanny itu cuma hero yang kayak ya udah Cuma lah. Fanny ya, Fanny. Iya, Fanny ya Fanny. Gitu. Iya, Fanny ya Maulana. Fahmi itu. Oh, iya, sorry. Nama Maaf antum. nih. Your team is Tapi kebetulan karena semenjak di buff ya, energinya dikurangi setiap scale up. Jadi kalau kita gedein skill yang kedua, steel cable-nya, Ya. itu energinya makin sedikit. Dan purple buff membuat Fanny makin lebih nyaman dengan steel cable yang sekarang rotasinya juga lebih Benar-benar. mengerikan. Ulangin. Steel cable. Steel Yang cable. kedua membuat jadi energi semakin sedikit. Ngurangnya dikit atau energinya, total energinya. Penggunaan energinya Penggunaan energinya semakin Iya. sedikit. Penggunaan energinya Nah, semakin oke. dikit. Jadi ketika kamu maksimalin skill 2 dulu, Iya, itu semakin sering juga kamu ngeluarin kabelnya. iya, betul. Sekarang lebih tanpa Lebih irit. batas lah ya. Lebih hemat Lebih hemat. Lebih hemat. dengan grab. Wis. Iya, betul. Wah, Saya bisa belokin kemana-mana, Bude. siap. Tapi Moskov Band dari Geek Fam mereka nggak mau untuk Fania di counter habis-habisan oleh tim Rebellion karena memang ada gold laner yang bisa nih nge-stop Fanny yaitu Moskov. Sempat kita ngeliat a by one juga Fanny Moskov terjadi, tapi Geek Fam nggak mau untuk ngelepasin Moskov. Dan di sisi lain Rebellion nge-ban ke arah satu mid laner dari tim Geek Fam yang bisa ngebawa game ini ke arah late game yaitu Cecilian. Waduh. Ditambah dengan sekarang udah ada ban terhadap Aulus ya, yang mana ini juga bisa menjadi salah satu penghenti dari teman-teman yang akan menggunakan Fanny ya. Dan kita bisa lihat di sini Ini the juga real nobar ya. The real nobar. Bener-bener rame banget. Iya, Semua orang. semua orang Literally semua orang ada di sini. benar-benar Ya. menikmati pertandingan kita. Di mana ini adalah pertandingan hari terakhir ya, day 3. Hari ketiga dari minggu ke-8 penutupan untuk regular season. Yes. Tapi kita ngelihat dengan adanya ban Aulus, Rebellion Zion, ban terakhir untuk tim Geek Fam. Mid laner lagi kah? Mage Waduh. damage dealer? Aul mau nge-case MPL. Wih, sini Aul. Kita berempat yuk. Sini ya. Berempat. Langsung isi. El Clasikui. El Clasico. El Clasico. Ivan. Ini gold laner yang di ban, Be. Iya. Matrix. Karena dari teman-teman Geekform juga belum mengamankan untuk gold lanernya. Dan masih terbuka juga untuk beberapa hero seperti Popol Kupa salah satunya yang akan menjadi salah satu peran penting bagi objektif ya. Karena Geekform kalau main turret kayaknya oke banget. Ada Fanny, ada juga untuk Popol Kupa. Belum lagi nanti kalau seandainya akan ada tambahan-tambahan power spike untuk teamfight. Tapi untuk sekarang, Farsha seperti yang diamankan. Wow. Rebellion. Seru kali nih ya.
ini all out all in dari para fans juga, super fans yang hadir di ML Arena dengan hadirnya Parsia di tim Geek Fam ini EOI versus EOI. Yves Farsia ya. Oh udah buka lapak dua-duanya, Waduh. Ini buka toko semuanya ya. masalah utamanya adalah kalau misalkan kita melihat dari Yves dan Farsia, seperti yang Bude bilang, EOI versus EOI. Yang mana yang buka ultimate duluan pasti udah bakal ketahuan posisinya, Bude. Iya. Jadi harus benar-benar dioptimalkan, jangan sampai nanti dari ultimate yang dibuka terlalu terburu-buru malah bisa menjadi sebuah pedang bermata dua. Your team is picking. Oke, ini menarik sih last pick ya. Langsung ngira-ngira atas ini bisa langsung lompat ke belakang dan langsung memilih. Berani juga langsung 1-1. Oke. Serius? Oke. 1-1. 1-1 di last picknya. Dimana kita melihat 1-1 punya detektor terhadap Natalia. Tapi kan udah dikurangin ya. Dari 6 detik cuma jadi 5 detik. Dan ditambah dengan untuk beberapa kali kita melihat ya. Ini ada Ruby. Mungkin stoppernya cuma di Ruby kali ya. Iya. Untuk Fanny dan juga Frangonya. Chow. Ya Chow mungkin bakal jadi gold laner di sini. Birul, hero favoritnya juga. Iya. Enak sih Chow bisa build damage, dia bisa Bahkan nangkep ya, siapapun. fun fact-nya Bude, untuk di MPL season yang ke-9 ini, untuk Chow damage itu cuma 2 pemain sepenglihatan Iya, aku ya. kebanyakan pada tank semua di set Cuma ada juga. 2 yang main, Kabeki, Kabirul. Kabuki, Hah, Kabuki. bukan Sama ya. Kabeki. Bukan Be. Tapi emang Chow lu jago sih gua akuin. Parah. Daripada Ranger Mas itu. Kita menang main tapi dia masih bronze Chow-nya. Ya sudah lah Bude. ya. Memang cocoknya KB duduk udah di sini ya. penggendong kalau Chow dia. Ya, ini adalah skin 515 Win. Cakepnya. Langsung disam situ. Iya dong. 515 nih. Tapi Waduh. Pantesan ngepick 1-1. emang pasti. Biar ngecek skin. Enggak. Nggak ngecek net. Enggak ya? Enggak ngecek. Kebetulan tuh dia. Kebetulan. Sepertinya Oke. stratnya ya, karena kita juga sempat mempertanyakan 1-1, wow. Apakah ini adalah sebuah pick yang nantinya bakal menjadi sebuah sebuah jawaban bagi Natalia dan juga Hayabusa yang mungkin akan lebih mempermudah bagi teman-teman dari Rebellion Zion melakukan ganking dan Inspire-nya sudah di pop out kebetulan. Ya mau ngepecahin juga di area atas berhadapan dengan 2 member dari Rebellion Zion di area top lane. Sementara ini pertarungan di area Little Wanderer. Keduanya udah mulai bergerak dan tim Geek Fam mereka berfokus terus untuk Fanny yang ngedapetin semua buff yang ada. Dan ini gue kan sekarang udah sering main jungle lagi ya. Biasanya kan gue tank, gue insert tank terbaik di rumahnya tuh. PRH, parah. 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 Tapi gue entah kenapa ya masih lebih senangan killing spree loh daripada Emblem Sawi. Entah kenapa. Kalau Killing Spree itu buat sustainability team fight karena kan dia punya damage dari penetration. Oh mungkin karena gue jungler bonus. KDA kali ya. Mungkin Mungkin salah ya. satu alasannya. Bukan Karena- jungler farming. Ya, Bukan kamu jungle objektif. kamu habis dapetin 1 poin kill nggak langsung repositioning tapi Betul. kill lagi. Iya, Itu. itu dia. Itu mungkin alasan kenapa Killing Spree. Makanya ya kita tahu Killing Spree emang diperuntukkan untuk team fight jangka panjang. Berarti sebenarnya tidak ada yang salah untuk pemilihan. ada. Lu lebih suka mana antara Sawi Bahkan atau Killing Spree? bahkan fun fact ya, Heeh. Aulusnya high itu selalu menggunakan emblem high and dry loh. Padahal dia retribution. Aulus High ketika dia di jungler. Iya, apakah karena dia nickname-nya high jadi dia maunya pakai emblem high and dry? Tapi itu ada Iron Hook yang mencoba untuk ngedapetin Swallow juga. Rotasi sebenarnya udah kelihatan dari tim Geek Fam. Mereka bisa banget maju ke area depan dengan mengandalkan Rapture Iron Hook. Bisa di follow up juga dengan damage yang dimiliki oleh Hans di early game ya, Be? Iya. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin soal damage dari Fanny di early game level 4 aja dia udah bisa bikin jungle musuh kocar-kacir sih. Tapi kita pakai udah ketahuan Val posisinya lihat. Dan seorang Fanny-nya mencoba untuk fokus ke arah tersalah dan langsung didapatkan itu saja di retribution dari seorang Hans. Dan first blood-nya langsung mengarah ke seorang Val barusan. Ya pertukarannya adalah 1 untuk 1, tapi itu romer untuk romer, jadi keduanya masih bisa enak juga. Dan turtle pertama didapatkan oleh tim Geek Fam. Ini udah kayak key to victory dari Rebellion. Nggak bisa dilancarkan nih, Be. Dengan adanya turtle yang diamankan, tapi di arah atas Puan. Terlalu jauh di area depan, biru setup yang sangat manis. Dengan ada The Way of Dragon, semua kombinasi dekat dengan turret. Damage masuk secara total, Swan pun tumbang di area top lane. Wih, Birul ini ya dengan Chow damage ya. Seperti biasa kita mungkin akan melihat yang namanya glass cannon.
Yes. dari teman-teman Rebellion Zion. Karena apa? Betul. Karena sekali aja cowoknya ketangkap, ini bakal jadi malapetaka untuk mereka. Dan kayak kalau misalkan One punya purify gratis, tapi kalau misalnya damage-nya terlalu besar dari Idols of Flowers. cowoknya, yes, Iya, itu nggak bakal tetap nutup. aja. Tetap tembus. Tetap aja bakal tembus. Dan Bakal yang masuk ngeselin damage-nya. bisa di-trigger berkali-kali gara-gara Junedo-nya kan tipikal spammer untuk dari cowoknya ini sendiri. Gitu. Wah, dihajar lagi, digangguin lagi. Dwarf Dragon. Dan tapak ya, masih bisa bertahan, masih bisa recover dan masih bisa survive. Tapi lihat Hansnya justru yang mendapatkan 1 point kill terhadap seorang Fearless. Ya muncul lagi dan Swan masih bisa selamat. Dia sempat untuk kabur ke area belakang. Virus terlalu masuk ke area dalam tanpa perhitungan yang tepat. Damage-nya terbagi, terpecah belah. Dan Hans muncul di menit-menit akhir. Birul menjadi sasaran utama tapi dia seorang diri mencoba untuk mengeksekusi Birul. Keluar Flicker dan masih bisa selamat dari Birulnya dari arah top lane. Satu miss cable langsung ngebuang banyak energi di sana. Tidak langsung ke arah seorang Bilo dan masih bisa Junpo ke arah belakang. Dan bang sini Renzi tergocek. Wah, Rapture ternyata yang mengambil satu Kramer barusan. Betul. Tidak berhasil menarik Hayabusanya. Val sudah mulai ketahuan dan bisa menghilang. Masih dilawan lagi. Execute-nya tidak perlu dilakukan. Langsung didapat 1 point kill lagi. Swallow-nya juga sekarang Renzi mengejar karena Swallow-nya terbang paninya. Langsung digesek begitu saja. Salah cutthroat-nya tapi it's okay. Kehilangan cukup banyak energi. Langsung saja menyeret-nyeret tapi masih bisa cabut ke arah bottom lane nih dari seorang Dairan. Nah, Svelo padahal udah komit dengan ada Flicker, tapi apa daya pemain dari Geek Fam mereka punya rotasi yang sangat cepat juga. Dengan adanya Renzi yang pakai sprint, dia komit untuk mengejar tapi dari top lane. Swan berusaha untuk memutuskan dari segi objektifnya mencoba untuk mengangkat, tapi ternyata tidak bisa karena ada 2 member dari Rebellion Zion mulai dipanis terus menerus. Swan, dia hidupnya sengsara banget dari arah top lane-nya. Ya padahal tadi barusan dapetin turtle tapi sayangnya itu shield turtle-nya nggak sempat untuk diambil sama Swan ya. Enak banget itu Fanny-nya langsung dari bawah ke tengah. Steel cable 3 kabel dan langsung cutthroat. Kelar langsung swallow-nya. Tapi jangan lupa kalau kalian juga kepengen tadi Wen skin yang cakep ini, jangan lupa untuk nonton 515 M Word. Diundang loh, itu acara akbar tahunan dari Mobile Legends. Yes, tapi dari sini masih ada team fight. Rapture, Gladiannya mana belum digigit, dikasih begitu saja. Dwarf Dragon hanya untuk menjauhi, tapi lihat Rapture ya. It's okay, nggak apa-apa, nggak dilihat, tidak terkena 1 hit terakhir dan bahkan langsung dibalikan keadaannya. Justru Hayabusa dapetin 1 point kill. Dan bahkan kita lihat di sana tidak berhasil untuk dikeluarkan atau di-trade oleh Vince dari Federal Strike-nya. Ya, inisiasi dari Rebellion Zion rupanya malah bisa untuk dibalesin juga. Geek Fam mengejar terlalu jauh, posisi mereka terekspos dan diambil oleh Rebellion Zion. Mereka menyambut dengan baik dan balasannya cukup mahal. Geek Fam kali ini dan juga Rebellion Zion memiliki network yang jauh berbeda. Tapi perbedaannya adalah Hans di sini lebih bebas. Dia udah dapetin level 9 tentu dengan emblem yang dia miliki. Dia bisa untuk mendapatkan 2 point kill, 1 assist. Sedangkan di top lane Rapture menjadi momok tersendiri untuk Rebellion Zion. Majukan dapatan The Way of Dragon dan disusul dengan adanya Bloody Hand di area belakang. Semuanya komit tapi Vince dalam bahaya. Sudah ada Paul yang mengejar dan sudah tidak bisa bertahan lagi 1 untuk 1 dari area top lane-nya. Waduh, Rapture kayaknya, enggak dikejar lagi sepertinya. Itu delay sepersekian detik dari Dwarf Dragon ya? Iya. Makanya dia langsung gigit ya? langsung digigit. Oke. Karena ya kita tahu kan untuk sekarang kan the secondary The Way of Dragon itu akan memberikan, tidak akan lagi memberikan efek immune. Jadi kalau misalkan kita kegeser, pakai Bouncing Ball Kufra aja kita ambil contoh, ke cancel. Tapi kalau masih, misalkan lo nendang nih, Dar, sebelum itu, lo Sionbo dulu, itu masih bisa nggak? Ya kalau misalkan pas lu nyamperin The Way of Dragon keduanya, nabrak Bouncing Ball-nya Kufra atau tadi kegigit, itu tetap kena. Kegigit suppress pun tetap kena? Surprise pun tetap kena. Karena kan nggak bisa di-immune dan nggak bisa di-purify. Gue kira kalau timingnya pas itu masih bisa. Nggak bisa. Jadi kayak ketika orang mau nge-suppress lu, tapi lu langsung immune pakai Shunpo. Enggak. Karena balik lagi sih, Ya, pas-pasan time journey-nya Digi aja ya. Tetap kegigit itu, tetap ke suppress. Efek suppress itu tidak bisa dihilangkan dengan efek dari anti-CC. Yang bisa dilakukan adalah nge-cancel perangkonya. Sama halnya itu juga yang mungkin dilakukan ketika Yip melakukan ultimate. Dia kan bentuknya suppress. Iya. Jadi ya di cancel aja. Satu-satunya yang bisa nge-cancel di sini masalahnya adalah Dairon ini di bawah. Jadi kayak ya belum kita lihat skema team fight-nya. Jadi belum ada yang terlalu besar lah untuk perbedaannya. Siu tuh maksudnya apa sih? Kayak gitu.
Kayak gitu. Oh, siu. Terus ada 8. Mainnya hebat. Well play. Well play. Oh, yang di ini. Ini Mirko kan? Nah, iya, Suka iya, banget betul. gitu Mirko. Apa? Kayak gitu. Suka banget Mirko. Iya Mirko suka gitu. Apa sih itu yang kayak kalau nggak salah ada satu player yang Ronaldo. Oh ya Ronaldo. Ya pemain bola gitu deh. Setahu yang gitu. Oh, siu. Iya gitu. Oh. Tuh langsung pada kayak gitu. Oh. Oh, mereka kepengen seperti Ronaldo. Selebrasi. Oh, Selebrasi. gitu. Gimana sih Budi masa nggak tahu? Mohon maaf nih ya. Kamu kan anaknya bola banget, masa nggak Yoi. tahu? Gimana? Saya Be, kita sebagai laki-laki Be, kita Ini juga nggak tahu. Lu jujur nggak tahu kan Ronaldo? Lah tahu lah. aku udah dikasih tau sama Mirko, tapi lupa. Oh gitu. Aku nggak tahu. Untung ini ya para Rebels kasih tahu. Iya. Biar kita nggak salah. Tapi malah siunya pesawat Iya, coba. si Kabe gini. Terus Siu. enggak terus Apa? enggak terus kenapa kalian percaya? Dia percaya kan gue nggak tahu dan lo orangnya serius. Lo nggak pernah ngaco bercanda kayak Ranger Mas. Jadi gue percaya sama lu. Sekarang kan saya cosplay lagi jadi Ranger Mas. Saya yang jadi Ranger Mas KB. Oh maaf. Yaudah lah kalau gitu. Kita back to the game ya. Sudah mulai di unpause dan bakal Swan nih ya. Waduh. Yang langsung Ya. di shutdown begitu Wow, saja. benar, Iron Hook-nya rupanya berhasil untuk ngedapetin malah bukan playernya tapi dari hero-nya. Dengan ada Shadow Gilpin menjadi sasaran. Mendapatkan satu player dengan tumbangnya 2 member dari tim Geek Fam Rebellion masih menjadi malahan Fall. Dia top lane sendirian berhasil untuk didapetin juga dipanis oleh Hans. Yes, tapi Fanny-nya tidak ada purple buff. Apakah sudah di raid, di invade? Di raid. Tapi ya balik lagi sih, ini bisa jadi invasi jungle juga, raid jungle juga. Betul. Karena balik lagi dengan kehadiran dari Ruby dan juga Yes. Hayabusa kan sangat memungkinkan bagi mereka apalagi ditambah dengan Natalia. Tapi Oh, kayaknya belum muncul tadi. baru muncul. Baru muncul ini sekarang, yes. Betul. Yeay, dan Turtle yang kedua ini masih di tangan tim Geek Fam. Mereka selalu bisa ngedapetin objektif rate-nya. Emang sesuai dengan data ya, nggak pernah mereka lepasin dari segi Turtle-nya, dari segi objektifnya, permainan agresif yang mereka miliki. Membuat dari segi network-nya masih berimbang nih, Be. Ya, apalagi kalau misalkan dari item, aku sudah melihat 2 heptasis di sana. Jadi sepertinya Rebellion Zion akan bermain ambush di sini metodenya. Sementara untuk dari Geek Farm, yang mana dari Hansnya lebih berfokus pada War X. Jadi dia mau total team fight. Dia tidak mengarah kepada heptasis. Padahal di sini dia memiliki Franco, Chow, Natalia. Mungkin kita akan melihat gameplay pick off yang akan dimainkan oleh kedua belah tim. Karena dengan itemnya juga build-nya ke arah sana. Dan juga ability untuk beberapa hero akan lebih fokus untuk bermain di ambush. Seperti ini contohnya. Tapi lebih milih untuk cabut. Tidak mau menargetkan seorang Esmeralda, tapi kita lihat lagi Fanny-nya. Winter Transit, untung saja Swaylow benar-benar memancing Fanny-nya sampai ke tengah turret pertama di arah mid lane. Dan justru malah Fanny-nya yang di shutdown. Terkena apa tadi? Stun-nya ini? Ruby. Don Ruby. walking. Dan tiba-tiba langsung dieksekusi begitu saja dengan cepat. Tapi balik lagi sih, dengan efek dari Winter Truncheon, ini akan ngebantu banget dan nilai dia. Pick off-nya, sneaky picky. Hihi, look bad, surprise, Donon Volcam, I'm offended, tapi belum ada damage yang bisa untuk menyelesaikan. Swan menjadi player pertama yang hilang. Execute ditambah damage pula, tapi Rapture mencoba untuk kabur. Dibuka sudah dari Real World Manipulation. Dan Daira menjadi eksekutor. Rebellion Zion belum berhenti. Mereka bakal ngedapetin 3 member sekaligus. Hans di area mid lane mencoba untuk melawan defense, nge-clearing semua minion yang ada, tapi Rebellion Zion gak takut. Hans menjadi player berikutnya. Semua diporak-porandakan dari segi landing Geek Fam di arah atas tengah, dan Renvi satu lawan banyak gak takut. Mencoba ngedapetin Birol, dan Birolnya berhasil dipanis. Renvi sendirian di area mid lane melawan 3 member, berusaha untuk menahan turretnya, tapi turret harus hancur. Sempat gue berpikir 1 detik tadi melihat Esmeralda. Buset, cepet banget dia. Sprint. Frostmourne Shield, iya taunya dia pakai sprint. Iya. Hybrid larinya. Frostmourne Shield, abis itu dia menggunakan sprint. Sprint iya, tadi gue kok dia Frostmourne Shield bisa secepat itu ya? Ternyata pakai sprint. Tapi sprint emang Hybrid. semenjak ada perubahan di mana cooldown-nya juga makin cooldown-nya normal sebenarnya. Tapi efek slow-nya itu udah nggak ada. Jadi sprint bakal bener-bener ya immune to Full. slow, full. Full, wang. Karena balik lagi dengan Ice Queen One yang sekarang lagi jadi pemilihan utama dari beberapa tim dan beberapa pemain dan hero juga. Mungkin ini bakal dioptimalkan untuk sprintnya. Nah, Tapi nggak ada iya. sprintnya. Nggak ada sprintnya. Cuma mengandalkan dari Frostmourne Shield, tapi tidak bisa bertahan terlalu lama karena Swallow-nya sudah langsung membuka kotak Real World Manipulation-nya. Ya, tampaknya ini akan menjadi Lord pertama mungkin untuk anak-anak Rebellion Zion.
Ya, dua turtle pertama memang di tangan tim GiGFam, tapi Lord yang harus membantu untuk mengontrol laningnya, untuk nge-push laningnya, dan dengan jatuhnya ke tangan Rebellion Zion, makin besar lagi pressure yang akan diberikan oleh Rebellion Zion. Mungkin turret kedua, tier kedua ini bakal bisa hancur semuanya ya, Be. Ya, apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal objektif dari Lord ya. Yang dimana yang dibutuhkan adalah satu gold, yang kedua adalah super minion, dan yang ketiga adalah pressure. Pressure-nya inilah atau tekanan yang nanti akan diberikan oleh teman-teman dari Rebellion Zion melalui satu buah Lord yang di menit-menit awal kayak gini. Lord yang mungkin masih squishy banget, tapi mungkin pressure-nya itu bisa sedikit mengganggu formasi dari teman-teman GiGFam itu sendiri. Iya, dan Birul di area bottom lane kayak berhadapan dengan Hans. Hansnya udah mulai khawatir seharusnya. Birul udah mulai punya item damage-nya, tapi level 14 dari Hans masuk ke area depan. The Way of Dragon, seorang diri aja Birul, nggak ada eksekutor Raptor muncul dari area depan. Hans ditambah dengan adanya seorang Vince, semuanya memberikan damage. Raptor dia tinggal, dan sekarang Rebellion Zion mereka kehilangan Birul. Masih ada Lord-nya 3 lane masih nge-push. GiGFam memang ngedapetin Birul, tapi tidak dengan melindungi turret mereka. Wow, lihat mati dengan Hayabusa di arah tengahnya. Ada Dairon yang datang ke arah seorang Hans. Mau ditarik atau tidak? Sudah mulai dikasih ke kontrol. Tapi lihat Renvi-nya. Nabrak tembok, it's okay. Dan langsung saja dilakukan ultimate terhadap seorang Fanny. Shadow Kiru. Tidak ada lagi target, cuma dia sendirian saja di sana. Ya, pasti udah bakal total defeat banget di depan sana karena damage-nya tidak bisa dibendung lagi, tidak bisa terbagi lebih tepatnya. Karena balik lagi Shadow Kill kalau di satu target yang sama, damage-nya akan berlipat ganda dan bahkan untuk dari segi dealing damage targetingnya dia hanya sendiri dengan total HP yang sangat minim sekali. Ya, masuk ke arah depan, mau pendeknya ngedapetin Renvi tanpa bisa untuk pop up dari sprint, nggak bisa ngibrit. Rebellion Zion ngedapetin banyak banget keuntungan. Lord yang pertama bahkan belum yang ter-enhance. Jadi bisa ngedapetin satu inhibitor aja, itu udah kabar baik untuk Rebellion Zion. Betul sekali. Satu inhibitor dari arah bottom lane. Tapi masih belum berhenti sampai di situ. Masih dihajar, masih diculik satu persatu. Siapapun yang melebihi garis batas, yang offside, langsung dihajar begitu saja. Hans yang kayaknya harusnya sih udah gak dapat purple buff ini untuk next team fight-nya. Dan tampaknya masih bisa untuk di-push di arah tengah. Di mana crowd control-nya tidak ada Chow, tidak ada Dwarf Dragon. Menuju ke arah tengah masih ada satu minion dibersihkan begitu saja, masih bisa ditahan harusnya. Menunggu 25 detik lagi untuk Lord yang sudah di-enhance akan muncul dan mungkin akan lebih gampang nge-push dari anak-anak Rebellion Zion. Ya, karena sama-sama punya high ground juga dan bahkan untuk dari metodenya, metode ambush. Gimana kalau mereka fight 5 lawan 5 tentu nggak bakal bisa optimal. Mereka tuh harus culik satu demi satu agar nantinya bisa yang namanya menangin quantity. Nah ini mungkin bisa banget. Tarik. Nah, itu dia. Baru dibilang, tapi sakit banget juga ya, Be. Fanny. War X, tadi kan dia gesek-gesek sempet kan, jadi War X tag-nya meningkat dan itu yang akan... Walaupun belum sampai ke tembok ya, tetap keluar ya. Tetap, kan bisa catcher juga tadi. Oke. Langsung on point dan bahkan dealing damage-nya dipadukan dengan tornado shock-nya juga dari seorang Fan. Ya, Sok Meong sih dan Lord yang kedua dari Rebellion Zion mereka udah set up terlebih dahulu. Bisa mereka dapatkan tanpa adanya kontes, nggak perlu takut dengan adanya adu retri karena nggak ada Fanny. Dan 8 detik kemudian Fanny akan bisa untuk membantu kawanan tim GiGFam untuk melakukan defense. Tapi akan lebih berat juga karena nggak ada purple-nya. Rebellion Zion sudah berhasil untuk mengeksekusi semua yang dimiliki oleh tim GiGFam. Semuanya sudah diambil karena berat banget untuk GiGFam keluar dari base-nya di detik-detik ini. Iya, bahkan Chuan dengan item yang sepertinya masih menurut aku ya belum cukup untuk memberikan dealing damage yang tinggi kepada teman-teman dari Rebellion Zion. Apalagi mungkin di depan ini. Ini Renvi-nya udah tumbang terlebih dahulu maju ke area depan tapi bisa menahan damage lebih lagi. Reload manipulasi sudah dibuka. Mungkin itu adalah informasi yang baik untuk GiGFam melakukan defense selanjutnya. Tapi Lord menjadi fokus utama. Hans muncul ke area tengah-tengah dari Rebellion Zion. Damage sangat besar. Immortality masih ada di badan Hans. Sementara Lord sudah berhasil diatasi. Tapi satu inhibitor hilang. Rebellion Zion belum berhenti di situ. Mereka masih menduduki area tim GiGFam. Mundur secara perlahan dan GiGFam akankah mereka bisa mendefense ini? Dairon sebagai frontliner dari Rebellion Zion menahan terus di area depan menjadi momok tersendiri. Fearless berhasil ngedapetin satu turret dari tapi The Way of Dragon Immortality pecah dari seorang Hans dan dieksekusi dengan sangat cepat. Masih bisa flicker ke belakang dari Dairon ya.
Walaupun sudah dihook sama Rapture. Terkena lagi tapi jatuh di lubang yang sama. Dibalikin keadaannya dan bahkan kita masih bisa trade kill. Dari solo squadnya juga sekarang justru malah membawa malapetaka tersisa. Renvi sendirian dan mungkin akan terjadi wipe out untuk tim Rebellion. Dan ini harusnya menjadi game pertama untuk mereka karena Renvi sekarang dan langsung saja ini dia. Game pertama untuk Rebellion Zion. Poin pentingnya adalah ketika di team fight besar ya. Ini damage dari Swallow emang udah setinggi itu. Dan bahkan